eh, ini kan judulnya proksi war ya. Untuk pertanyaan pertama, saya mau nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan proksi war narkoba itu? Nanti namanya dia Pak ya kalau orang. Iya. Jadi yang saya tahu kami bahwa proksi war itu adalah kita balik lagi ke dasarnya. Proksi war itu adalah peperangan antar sebuah negara gitu ya, atau kedua belah pihak, di mana menggunakan sebuah alat atau pihak ketiga sebagai senjatanya. Misal seperti ini. Nah, biasanya kalau proksi war atau narkoba itu jadi pernah dengar perang candu nggak pada zaman dahulu? Jadi perang candu itu di mana satu lawan melawan lawan yang lainnya dengan menggunakan candu itu. Nah, candu itu digunakan untuk apa sih? Untuk melemahkan lawannya. Misal narkoba itu dijadikan alat yang sebagai pembunuh ya, sebagai pembunuh dan pelemah lawan berikutnya. Misal perang A, misal saya contoh negara Indonesia ya, negara Indonesia menggunakan narkoba ganja. Dulu ini saya balikin lagi ke ganja. Dulu aja ganja itu sebenarnya ganja itu adalah tanaman palawija. Kalau dulu pernah dengar tanaman palawija? Tanaman palawija itu adalah tanaman yang dihasilkan oleh Indonesia. Nah, tanaman ganja itu adalah salah satu tanaman palawija pada saat sebelum kemerdekaan itu. Tetapi karena Jepang tahu bahwa ganja itu adalah bisa mengakibatkan satu halusinogen, kemudian membuat yang mengkonsumsi ganja tersebut menjadi lemah. Akhirnya ganja tersebut ditanam di Aceh oleh Jepang. Kenapa? Karena pada saat itu tentara pusat pemerintahan di situ ada di Aceh. Nah, itu adalah istilahnya itu adalah proksi war perang Indonesia pada zaman dahulu. Nah, seperti perang candu pun sama. Jadi mereka menggunakan narkoba tersebut untuk melemahkan lawannya. Contohnya tadi ganja, kemudian yang lainnya lagi apa Mbak, morfin atau heroin ya? Heroin yang digunakan lawannya untuk melemahkan musuhnya dengan menggunakan narkoba tersebut. Mungkin ada tambahan? Jadi kalau mungkin seperti yang dikatakan Bu Widya betul gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin berpikir di tahun 1940-45 gitu Indonesia perang melawan penjajah gitu ya. Nah, kalau di sekarang ini tadi yang dikatakan sebagai proxy war. Kalau proxy war kan perang proxy. Sebenarnya apa sih? Perang yang secara tidak langsung. Jadi kita nggak perang lawan senjata nih, tembak-tembakan enggak. Tapi tahu-tahu suatu negara akan hancur karena peperangan tersebut. Caranya lewat apa? Proxy war itu lewat terorisme, pornografi, kemudian lewat narkoba gitu. Nah, yang paling parah sebenarnya adalah narkoba gitu, karena kalau bisa dilihat data korban penyalahgunaan narkoba itu setiap tahunnya bahkan setiap harinya jumlah yang overdose itu kan sangat tinggi gitu. Jadi tidak terlihat, tapi tahu-tahu negara kita hancur. Seperti dikatakan Bu Widya tadi, contohnya adalah narkoba itu bisa menghancurkan satu negara. Tadi kejadiannya perang candu, satu negara bisa hancur, jatuh ke negara lain karena masalah narkoba. Jadi kita perangnya bukan pakai senjata gitu ya, bukan dengan fisik, tapi dengan tadi bisa lewat terorisme, kemudian pornografi, dan yang paling parah ada narkoba gitu. Makanya yang mengkhawatirkan sekarang ini adalah jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia itu kan seperti fenomena gunung es ya. Jadi kelihatannya besar, tapi sebenarnya di bawah semakin lebih besar lagi gitu. Nah, itulah yang menjadi peperangan kita saat ini gitu. Itu yang dimaksud proxy war itu seperti itu. Pada saat perang candu pun periode pada saat perang candu pun kan yang diberikan, kalau nggak salah itu yang diberikan adalah prajuritnya diberikan morfin atau heroin sehingga mereka sudah bisa melawan pada saat maksimal. Itu salah satu contohnya. Betul juga tadi kata Bu Tria bahwa seperti fenomena gunung es, kalau yang adik-adik mungkin pernah baca bahwa Indonesia sudah darurat narkoba gitu ya, ketika data 30-50 orang meninggal akibat narkoba itu kan data yang sangat, kalau kita hitung 30-50 orang meninggal setiap hari, kita bayangkan satu tahun
sekitar 15 juta meninggal, itu satu kali kayak pengeboman gitu ya, kayak kita dibom langsung gitu ya. Tapi secara halus, betul, kayak kita dibom langsung tapi secara halus itu meninggal, kali itu langsung meninggal ya, 30 sampai 50 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Itu kayak dibom secara halus, kita 1 tahun bisa 14 juta orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba gitu mungkin. Berarti kurang lebih proxy war ini war secara halus yang jadi kita tuh setiap zaman tetap ada yang namanya perang, cuman kalau zaman dulu secara fisik makin kesini semakin halus, kayak mungkin perang dingin atau perang yang ekonomi itu yang krisis. Kalau ini ada lagi satu jenisnya itu proxy war, yang mana menggunakan narkoba sebagai senjata untuk menghancurkan bangsa. Dan itu kan sudah ada zaman dahulu juga yang tadi saya bilang bahwa pada pemerintahan Jepang mereka sudah menanam ganja untuk melemahkan tentara kita kan. Mereka sudah tahu oh ganja kan ternyata mempunyai dampak yang sangat besar gitu. Nah, mereka akhirnya ditanamlah yang di Aceh sekarang jadi banyak produksi ganja itu pada saat pertamanya bahwa tentara Jepang sengaja menanam itu untuk melemahkan tentara Indonesia. Jadi kayak dia ngasih ganja biar dikonsumsi, oh ini enak nih ganja dikonsumsi, tapi bukannya itu untuk kebaikan mereka, malah itu jadi timbal balik, jadi pisau bermata dua gitu kan, jadi membunuh mereka sendiri gitu ya. Apalagi maaf ya, kita kan negara Indonesia adalah negara Muslim ya. Iya. Mungkin ada pernah dengar bahwa produksi narkoba itu sebagian besar daerah negara Cina gitu ya. Negara Cina mungkin ada pernah dengar ada di Cina mah istilahnya sudah ada produksinya sendiri yang legal gitu ya. Nah, kenapa bahkan penduduk Cinanya sendiri tidak mengkonsumsi narkoba, malah dia hanya produksi, tapi mereka menjual kepada kita gitu ya. Salah satunya itu mungkin karena kita negara dengan populasi Muslim untuk menghancurkan umat Muslim di Indonesia itu salah satunya strateginya mungkin negara non Muslim gitu ya. Kayak yang punya perusahaan rokok, mereka tidak merokok tapi mereka menjual rokok, seperti itu kurang lebih ya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih pendapat ibu-ibu yang ada di BNN ini tentang proxy war narkoba sebagai alat untuk merusak generasi bangsa kita? Tadi sebenarnya sudah ya. Iya, sudah termasuk ya. Sudah termasuk narkoba sudah merusak generasi. Tadi yang saya sampaikan bahwa narkoba sudah banyak mengakibatkan meninggal dunia, bahkan menghancurkan masa depan gitu ya. Itu kan sama juga berarti menghancurkan generasi. Artinya generasi penerus kita terhenti gitu ya. Yang harusnya mungkin menjadi politikus jujur, yang harusnya menjadi seorang dokter, yang harusnya menjadi seorang tentara atau seorang polisi, akhirnya terhenti ya gara-gara narkoba kan masa depannya menjadi generasi gitu. Jadi mungkin kalau saya sedikit menambahkan adalah pemilihan generasi muda sebagai salah satu target itu kan sangat mudah gitu ya, karena negara-negara lain tahu kekayaan Indonesia seperti apa. Kemudian dari BPS juga sudah menyampaikan Indonesia akan punya bonus demografi di tahun 2045 perkiraan, di mana tahun-tahun itu nanti anak-anak sekarang kemudian remaja ditargetkan akan menempati usia produktif di tahun-tahun itu gitu. Makanya bisa dilihat di tahun-tahun sekarang ini yang menjadi banyak fokus tujuan penyalahgunaan narkoba itu yang menjadi sasaran kebanyakan adalah generasi muda yang notabene adalah calon pemimpin di tahun 2045. Sudah diprediksikan secara hitungannya bahwa BPS bilang nih 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi. Masalahnya kan bonus demografi ini bisa jadi berkah, bisa jadi bencana kan. Jadi berkah kalau ternyata nih generasi mudanya misalnya dia berprestasi, sukses, produktif, mau belajar gitu ya. Tapi akan menjadi bencana ketika sebaliknya nih generasi mudanya pada mabok, pada tawuran, pada ngepil dan sebagainya, maka bonus demografi akan menjadi satu bencana. Banyak orang mencapai usia produktif seharusnya, tapi kemudian itu menjadi hancur karena pemimpinnya nggak ada, gitu. Jadi targetnya kalau misalnya yang lain misalnya pengeboman, kita
bisa langsung nyerang nih. Kebanyakan misalnya kita akan serang usia-usia orang tua gitu ya, walaupun nggak bisa milih random gitu ya. Tapi kalau narkoba kan kita bisa langsung nembak gitu. Jadi mereka pintar gitu. Langsung memilih ya generasi-generasi muda yang notabene masa depannya masih panjang dan nantinya akan sebagai pemimpin bangsa gitu. Makanya kan peredaran narkotika pun sekarang tidak hanya dalam bentuk aslinya kan, makanya untuk mengecoh anak muda itu sudah dimodifikasi. Ya, dimodifikasi dalam bentuk yang semenarik mungkin ataupun dimasukkan ke dalam bahan makanan gitu. Nah itu karena sasarannya anak muda. Masya Allah ya, Ibu Tria sama Ibu Widya ini satu pertanyaan bisa menjawab beberapa pertanyaan di bawahnya. Oke, kita lanjut ke beberapa pertanyaan di bawahnya lagi aja. Kira-kira nih Bu, kasus narkoba apa aja sih yang paling banyak yang dijumpai di Bogor ini? Karena Bogor juga secara tidak langsung ikut andil dalam Proxiwar itu sendiri. Kira-kira jenis narkoba atau kasus narkoba apa sih yang sedang ramai atau yang tinggi di daerah Bogor? Kalau dari menurut angka dari jenis narkotika yang banyak dikonsumsi itu, kita dapat angka itu ada dari mungkin kita kan ada rehabilitasi dan pembatasan, kemudian dari Polres juga, kemudian dari Polda Jabar juga. Jadi kalau di Kabupaten Bogor itu untuk narkotikanya sendiri kebanyakan menggunakan ganja. Yang kedua sabu gitu ya, ganja sabu itu aja yang lagi tren sekarang ya, karena mungkin pada tahun 90 masih ada, nah itu siapa tapi yang tren sekarang dan banyak dikonsumsi di Bogor pun salah satunya itu narkotikanya. Tetapi trennya juga di Bogor juga banyak penyalahgunaan obat-obatan, artinya obat-obatan yang memang mungkin seharusnya baik, seharusnya baik disalahgunakan, tetapi kan seperti teman-teman tahu bahwa ada narkotik dalam obat-obatan itu ada kandungan narkotikanya. Nah, mereka banyak menggunakan obat-obatan yang memang mungkin diperjualbelikan di apotek atau apa, tetapi karena mempunyai efek yang sama dengan narkotika, mereka gunakan obat-obatan itu untuk mendapatkan efek yang sama gitu. Mungkin itu obat-obatan, kemudian mereka juga kan banyak mencampurkan lebih kreatif. Iya, lebih kreatif mencampurkan bahan-bahan tertentu yang mereka tahu itu ada kandungan narkotikanya, dicampurkan ke dalam minuman untuk mendapatkan efek mabuk. Nah, itu mungkin kasus-kasus yang kalau untuk narkotikanya sendiri sih lebih kepada ganja. Menurut data ya, nomor satunya ganja. Betul. Betul yang disampaikan Bu Widya, kalau untuk secara urutan memang tadi ya paling banyak memang masih ganja dan sabu gitu, tapi itu biasanya untuk kalangan-kalangan pekerja gitu ya. Yang disampaikan Bu Widya tadi juga sudah sangat tepat bahwa untuk kalangan-kalangan pelajar gitu ya, terutama karena mereka belum punya penghasilan secara ekonomi, maka yang ditargetkan untuk dia membeli narkotika itu kan agak susah ya. Akhirnya mereka ya tadi bereksperimen sendiri. Kalau dibilang kreatif sepertinya bukan kreatif ya, karena kreatif itu arahnya pada positif gitu ya. Kalau ini lebih kepada eksperimen yang kurang mendasar gitu ya, karena kalau kita melakukan penelitian itu kan berarti kan harus ada dasarnya dulu ya, harus ada ilmunya. Kalau ini cenderung coba-coba betul. Nah, banyak tadi seperti disampaikan obat-obatan warung, kemudian over the counter drugs atau OTC, kemudian tadi apa obat-obat yang seharusnya memang fungsinya sebagai obat kemudian disalahgunakan gitu, dan kendalanya adalah dari POM maupun BNN maupun kepolisian tidak bisa menarik dari pasaran karena sebenarnya secara peraturan memang dia izinnya sebagai obat legal gitu. Yang salah adalah mereka-mereka yang kemudian menyalahgunakan itu. Seperti itu menjadi salah satu kewaspadaan bagi BNN kemudian masyarakat juga. Kenapa? Karena dari hal seperti merokok aja itu sudah pintu gerbang awal gitu ya, apalagi mereka sudah mulai coba pil, obat dan sebagainya, maka mereka lama-kelamaan akan muncul efek toleransi yang kemungkinan anak-anak ini untuk bisa naik level jadi narkotika itu tinggi gitu. Jadi memang harus segera ditangani gitu. Kira-kira untuk rentang usia penggunaan narkoba itu rentang usia berapa? Dan mungkin ada dari BNN Kabupaten Bogor sendiri apakah punya program untuk mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Bogor ini, Bu? Kalau rentan usia itu ini saya tidak bisa memastikan
memastikan bahwa usianya antara misal saya 12 sampai 17 tahun sekitar 10 orang atau 50 orang atau apa. Tetapi memang kalau misalnya yang kita pakai data yang ada aja ya, data yang ada itu kalau nggak salah memang usia produktif usia 17 sampai 40 tahun itu masih rentan usia pemakai yang data di kita. Itu artinya bukan data di kita itu kan sebenarnya tidak mewakili yang semua yang ada di penyalahgunaan di Kabupaten Bogor, tapi data yang ada tindak pidananya di Polres, kemudian ada rehabilitasinya di sini sekitar umur 17 tahun sampai sekitar 40 tahunan. Usia-usia produktif lah usia itu. Tapi untuk detailnya berapanya kami harus koordinasi lagi dari hakim terkait gitu. Kalau untuk pencegahannya sudah sih ya, pencegahan yang bisa kita lakukan untuk penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bogor. Ya salah satunya kita memang ada program yang pertama program penyuluhan secara langsung baik itu untuk membentuk ketahanan diri remaja maupun untuk membentuk ketahanan keluarga. Kenapa kita penting banget membentuk ketahanan keluarga? Karena satu, remaja karakter remaja itu akan ditentukan oleh pola asuh orang tua. Mungkin akan dilanjutkan sama Mbak Tria karena Mbak Tria khusus psikologi remaja. Kenapa sih ketahanan keluarga sama ketahanan remaja itu menjadi program pencegahan kita primadona tahun ini gitu. Ya, tadi seperti disampaikan Bu Widya, kalau tahun-tahun sebelumnya BNN itu lebih berfokus kepada sebaran informasi. Sebaran informasi itu jadi misalnya kita memberikan penyuluhan kepada misalnya berapa juta orang. Kita pasang baliho di mana, di titik-titik yang banyak dilihat orang, di radio, kemudian misalnya ada misalnya poster atau misalnya online dan sebagainya. Nah, tapi sekitar 2 tahun ini BNN kemudian mulai berfokus dengan memberikan pelatihan dan berfokus kepada yang namanya ketahanan diri keluarga dan ketahanan diri remaja. Ketahanan keluarga itu kenapa sih penting membangun ketahanan keluarga? Karena kita tahu lingkup terkecil yang bisa melindungi seseorang, yang bisa membangun, mensupport, mencegah. Kemudian kalau misalnya dia sampai kena, yang support sistem utama itu adalah yang pertama keluarga. Jadi kita membangun ketahanan diri keluarga dulu dengan harapan kalau satu keluarga kuat, gitu ya, dia akan bisa mencegah lingkungan di situ di dalam keluarga untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Begitu pula dengan keluarga-keluarga lain. Jadi kita mulai dengan lingkup terkecil keluarga. Yang kedua, ketahanan diri remaja. Ketahanan diri remaja kenapa menjadi penting? Karena tadi balik lagi, sekarang trennya generasi muda yang diserang, gitu ya. Yaitu mereka adalah kalangan-kalangan remaja. Secara usia, secara psikologis, secara hormon, usia-usia remaja ini masuk dalam tahap yang mereka cari jati diri, cari yang keren-keren, pengen taunya tinggi, gitu ya. Rasanya kalau misalnya apa-apa tuh yang paling penting adalah bestie atau temen gitu ya. Jadi sampai omongan orang tua gitu kadang nggak didengar gitu. Yang penting nongkrong dan sebagainya. Secara psikologis dan secara hormon memang seperti itu. Karena memang itu tahapannya. Ya, mereka akan lebih dekat, lebih percaya dengan teman sebayanya. Nah, BNN coba masuk dengan apa? Dengan membangun ketahanan diri remaja. Jadi ketika nanti mereka berteman, kita kan nggak bisa nih milih-milih saya hanya berteman dengan orang yang baik aja, nggak bisa. Di lapangan kita pasti akan ketemu nih teman kita yang hobinya mabok, yang hobinya tawuran, pasti akan ketemu gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi yang negatif, seorang remaja ini mampu untuk menolak, mampu untuk berkata tidak ketika ditawari narkoba gitu. Nah, programnya ini berupa program-program pelatihan yang enggak modelnya penyuluhan. Jadi sekarang modelnya bukan penyuluhan lagi, tapi kita ada beberapa sesi. Misalnya kayak ketahanan keluarga itu sesi pengenalan emosi, kemudian nanti ada sesi bagaimana sih kita melakukan istilahnya konseling atau relaksasi kalau kita lagi marah, kalau kita punya masalah tuh harus larinya seperti apa sih yang kita lakukan gitu. Jadi bukan lagi berfokus kepada sosialisasi atau penyuluhan gitu, tapi lebih kepada tadi membangun karakter-karakter individu agar lebih kuat supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba gitu. Pada ketahanan diri remaja juga kenapa kita mengambil peserta itu nggak asal-asalan, artinya gini, misal siapa namanya? Farhan. Jadi kita mengambil remaja yang mempunyai pengaruh
di lingkungan sekitarnya. Untuk apa? Agar bisa memberikan pengaruh positif gitu. Seperti Farhan misal ketua OSIS gitu ya, ketua OSIS di SMA. Kita ngambil remaja itu usianya 13 sampai 15 tahun awal masa remaja awal. Karena kenapa? Jadi pada saat itu Farhan misal jadi ketua OSIS, dia akan memberikan pengaruh atau memberikan informasi yang baik kepada orang lain di sekitarnya. Jadi seolah-olah membentuk apa ya? Kalau di perdagangan mah mungkin multi level marketing ya, jualan gitu, tapi kita multi level marketingnya berupa penyebaran informasi. Jadi bagaimana membentuk nantinya pun pada saat setelah dilatih, bagaimana pada saat Farhan turun di masyarakat atau di komunitas, Farhan bisa membentuk komunitas yang positif, yang mempunyai, jadi ilmu yang didapat itu bisa disebarkan kepada teman-teman yang lain dan mau didengarkan oleh teman-teman yang lain. Jadi kalau ketahanan remaja mah pelatihannya jadi nggak hanya untuk diri sendiri. Jadi pada saat Farhan terima informasi udah nggak bisa gitu, tapi harus disampaikan kepada teman-teman yang lain. Karena sebagai duta ya, kita nanti Farhan tuh masing-masing di wilayah masing-masing sebagai duta untuk membentuk komunitas atau membentuk kelompok, apalagi tadi yang disampaikan kelompok teman sebaya yang mempunyai perilaku positif dan mampu membentengi dirinya dari penyalahgunaan narkotika. Kan hukuman atau bukan selain hukuman ya, kalau ada yang udah ketahuan pakai narkoba, biasanya kan dia direhabilitasi. Nah, selain di rehab ini, adakah program lain untuk bagi yang sudah ketangkap gitu? Atau jika direhab itu rehabnya kira-kira berapa lama ya? Tergantung ya, pada saat penangkapan itu memang kan nanti juga penangkapan itu ada tim pemberantasan ya, ada tim pemberantasan pada saat penangkapan itu kan nanti ada di asesmen dulu, nanti sudah di asesmen apakah yang ditangkap itu memang murni penyalahguna atau memang ada indikasi sebagai pengedar. Ketika indikasi sebagai pengedar ya tidak bisa direhabilitasi, karena untuk rehabilitasi hanya terbatas untuk penyalahgunaan untuk pengguna narkotika. Nah, kalau pengedar ada lagi tindak pidananya. Kalau untuk pengguna narkotika sendiri, rehabilitasinya itu tergantung dari sejauh mana dia ketergantungannya. Kalau misal ketergantungannya masih sangat ringan dan jenis narkotikanya juga beda-beda, dia masih bisa dalam konseling gitu ya, masih bisa dilaksanakan di sini. Kita kan ada rawat klinik rawat jalan. Tetapi kalau tingkat ketergantungannya sudah tinggi gitu ya harus melakukan rehabilitasi yang tingkat tinggi lagi. Contohnya mungkin teman-teman pernah dengar rehabilitasi di Lido yang rawat inap sampai beberapa bulan. Nah, sampai beberapa bulan. Nah, itu adalah tingkatan rehabilitasi yang lebih besar gitu. Itu untuk rehabilitasinya. Kalau untuk pemberantasannya tergantung dari dia ada barang bukti atau enggaknya gitu, seperti itu. Terus nanti ada istilahnya itu ada tim pemberantasannya, ada tim analis intelijen taktisnya, ada analis untuk sejauh mana apa barang buktinya apa, kemudian pengedarnya menjual atau hanya menyimpan. Jadi ada itu juga. Mungkin sedikit menambahkan, jadi kalau tadi kalimatnya adalah ketika ditangkap itu rehabilitasi, tadi belum tentu ya, jadi belum tentu. Kita akan melihat dulu, satu, dia punya barang bukti atau tidak, kedua, barang buktinya di atas SEMA atau enggak. SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, teman-teman nanti bisa cek. Jadi teman-teman kalau misalnya nemu artis ketangkep, dia bawa ekstasi misalnya 2 butir, giliran artis aja dia direhabilitasi, tapi giliran masyarakat umum dia langsung dipidana. Kita tinggal baca SMA nomor 4 2010, itu sudah dijelaskan berapa sih kalau barang bukti minimal maksimalnya ketika seseorang membawa. Contohnya ekstasi dia 8 butir, lebih dari 8 butir nggak usah pakai asesmen, otomatis dia dianggap sebagai pengedar ya. Ketika di bawah dari maksimalnya SMA, misalnya 8 butir nih, dia bawa 2 misalnya, maka bukan berarti dia nggak pengedar, bukan berarti juga dia penyalahguna, akan melalui yang namanya tim asesmen terpadu. Ya, jadi kalau ditangkap sudah tertangkap tangan, itu rehabilitasi jalan, boleh rehabilitasi, tapi proses hukum wajib berjalan. Makanya kita menyarankan bagi penyalahguna narkotika yang mungkin penyalahguna sebaiknya mengajukan diri untuk rehabilitasi.
daripada nanti ketangkep tangan harus melalui proses hukum. Itu ya. Itu jadi ada SEMA nomor 4 2010 itu sekaligus menjawab pertanyaan bahwa BNN pilih kasih nih, kepolisian pilih kasih, giliran artis saja rehabilitasi pengajuannya. Tinggal cek di SEMA nomor 4 2010 ya. Kemudian selanjutnya adalah terkait rehabilitasi di BNN, kita menerapkan namanya rehabilitasi berkelanjutan. Rehabilitasi berkelanjutan itu apa sih? Jadi setelah selesai rehabilitasi medis dan sosial ya, akan lanjut yang namanya pasca rehabilitasi. Jadi di BNN itu nanti setelah orang lapor untuk rehabilitasi akan melalui penilaian namanya form ASIS. Jadi ada 7 kolom pertanyaan penting. Data diri, data keluarga, riwayat penggunaan narkotika, riwayat hukum. Karena biasanya orang yang nggak punya duit pengen narkotika dia cenderung nyuri, ngerampok dan sebagainya. Riwayat penggunaan narkotikanya, apakah dia baru single narkotik atau sudah multi? Jadi udah nyampur nih, udah pernah pakai ganja, udah pernah pakai sabu, udah pernah pakai ini itu semua udah pernah dicoba. Kemudian support system keluarganya gimana? Oh, keluarganya ternyata mendukung dia untuk rehab. Oh, ternyata keluarganya menjauhi dia gara-gara dia pakai narkotika malah diasingkan misalnya. Nah, dari beberapa poin pertanyaan di form ASIS tadi akan dinilai apakah nilai ketergantungannya ringan, sedang atau tinggi. Itu yang akan menentukan nanti mereka akan masuk ke rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap. Begitu pula dengan lamanya, apakah 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu. Pokoknya tergantung dari hasil asesmennya gitu. Dan rawat jalan, rawat inap juga ditentukan dari form ASIS tadi. Misalnya seperti ini, dia seorang kepala keluarga punya ketergantungan sedang, nggak mungkin dia harus dirawat inap karena nanti siapa yang harus nyari uang gitu ya di keluarganya. Itu salah satu contoh gampangnya penggunaannya form ASIS seperti itu. Lanjut lagi, setelah tadi ada rehabilitasi medis, itu mereka akan detoksifikasi, dalam artian zat-zat narkotika yang dikeluarkan gitu, diusahakan untuk nggak pakai narkotika. Lanjut ke rehabilitasi sosial. Orang yang pakai narkotika yang ada kebahagiaan di otaknya itu hanya satu, saya pakai narkotika, udah. Yang lain menjadi tidak berharga, hormon serotoninnya di sini udah berubah semuanya. Narkotika itu yang paling bahagia. Nah, di rehabilitasi sosial akan dilakukan selang-seling untuk merubah pola pikir bahwa ternyata dalam hidup kamu ada kebahagiaan lain yang jauh lebih penting. Kamu punya keluarga, kamu punya teman yang support kamu. Seandainya kamu nggak punya keluarga, ternyata banyak orang yang lebih miris dari kamu, tapi nggak pakai narkotika loh. Gitu. Pola pikirnya dirubah. Selesai rehabilitasi medis dan sosial, mereka akan lanjut namanya pasca rehabilitasi. 70% orang keluar dari rehabilitasi, teman-teman bisa cek. Faris RM 4 kali keluar masuk rehabilitasi. Kemudian siapa lagi? Banyak anaknya Raja Dangdut tuh siapa namanya? Ridho Roma 2 kali. Sudah selesai rehab masuk lagi. Karena tantangan rehab 70% dia akan relapse atau balik pakai lagi. Ya kan? Nah, di pasca rehabilitasi fungsinya adalah mempertahankan keterpulihan dan berusaha untuk produktif. Orang yang sudah selesai rehab, tantangan paling besar tuh supaya saya nggak balik lagi gitu. Karena saya lihat dulu saya ditawari bandar pakai baju biru, melihat orang pakai baju biru aja keinginan saya, aduh, saya pengen deh pakai lagi gitu, kan tinggi. Yang kedua adalah berusaha bersikap supaya mendukung produktifnya. Saya udah nggak pakai narkotika, gara-gara narkotika kehilangan pekerjaan nih. Nah, di pasca rehabilitasi akan diajarkan pelatihan vokasional, misalnya nyablon, pelatihan AC dan sebagainya, dengan harapan supaya ketika selesai rehabilitasi mereka punya kemampuan bisa nih buka usaha sendiri gitu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Dan di BNN juga ada, jadi tadi balik lagi bahwa ada faktor keluarga menentukan. Jadi rehabilitasi itu konselingnya tidak hanya kepada pasien, tapi kepada keluarga. Karena faktor penyembuhnya itu tidak hanya dari diri sendiri, faktor dukungan dari wilayah yang lain, dari lingkungan, dari keluarga maupun dari orang-orang sekitar itu sangat. Jadi sangat besar kemungkinannya kalau udah di rehab itu dia bakal balik lagi. Karena sifatnya hanya pulih tadi yang disampaikan, tidak menyembuhkan total ya Bu ya. Untuk kan penangkapan nih, kan nanti kayak nangkep 2 pil atau nangkap berapa gram sabu. Kira-kira apa yang dilakukan BNN terhadap barang yang ditangkap? Cara pemusnahannya atau bagaimana?
itu pemusnahan barang bukti ya. Pemusnahan barang bukti. Pemusnahan barang bukti itu kita ada namanya alat-alat untuk memusnahkan barang bukti. Contohnya untuk memusnahkan barang bukti berupa ganja ada namanya insinerator ya. Insinerator itu jadi adalah mesin yang digunakan. Jadi barang bukti semua dikumpulkan ya, ketika sudah banyak atau apa nanti dihancurkan ya. Dihancurkan ganja namanya insinerator, nanti ada dibakar, kemudian biasanya dalam jumlah banyak sih karena mesinnya juga lumayan besar, kemudian biasanya di udara terbuka ya, namanya di udara terbuka karena kalau mungkin kalau siapa namanya Farhan, kalau Farhan uapnya pun bisa jadi kalau dites bisa positif gitu kan, biasanya seperti itu. Jadi memang ada alat-alat yang digunakan khusus untuk menghancurkan jenis-jenis narkoba yang dikumpulkan untuk barang bukti tersebut. Kalau untuk yang lainnya apa ya? Jadi gini, mekanisme ketika pihak pemberantasan memperoleh barang bukti itu yang pertama adalah harus mencari saksi. Makanya ketika proses penangkapan tidak pernah BNN hanya sendiri. Misalnya kita ngegerebek di satu rumah, pasti akan minta RT RW atau minimal tetangganya sebagai bukti. Nah, nanti sebagai saksinya mereka akan ikut tanda tangan bahwa misalnya nih pilnya sejumlah 30 pil tanda tangan. Setiap terjadi perpindahan barang bukti bisa dicek ke pemberantasan, mereka harus melalui surat resmi. Misalnya saya yang di TKP ya, kemudian saya udah nih, bagiannya saya pindah ke yang ke kantor. Saya bawa 30 ya, saya kasih 30 nih Mas Farhan misalnya. Oke, 30 gitu. Semua pakai surat dan disertai dengan saksi ya. Kemudian nanti barang bukti wajib disisihkan saat ketika di pengadilan memang ada aturannya, itu disisihkan. Nah, yang menjadi pertanyaan kadang disisihkan, benar nggak disisihkan, atau misalnya jangan-jangan diambil nih nanti dijual lagi gitu kan ya, sekali seperti itu. Jumlah yang disisihkan sudah ada ketentuannya. Nanti akan ditimbang. Nah, sisanya tadi seperti kata Bu Widya akan dimusnahkan. Nah, setiap perpindahan, penyisihan itu semua wajib menggunakan berita acara. Pemusnahan barang bukti tidak hanya dihadiri oleh BNN saja. Teman-teman bisa cek dimanapun, setiap BNN melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti akan dihadiri oleh misalnya Dinkes, Pom, kemudian kepolisian, kemudian dari pengadilan, kejaksaan. Jadi semuanya melihat langsung, nggak ada yang namanya kok ya. Betul. Gitu. Dan itu memang secara SOP-nya memang seperti itu. Jadi nggak bisa ada yang namanya kemudian barang bukti itu diambil, disisihkan dan sebagainya, karena setiap perpindahan barang bukti itu sudah ada berita acara dan SOP yang jelas. Nggak bisa tiba-tiba saya ngambil 5 gram gitu. Karena tadi yang disampaikan bahwa tiap perpindahan itu ada serah terima yang tertulis dan saksi. Dan saksi gitu. Dan misalnya saya bawa 30 nih, pindahnya ke misalnya ke Mas Rehan misalnya jadi 28 gitu ya. Di kantongan. 28 dia tanda tangan. Dia suruh tanda tangan dipaksa 28 padahal tadinya 30. Pasti nggak mau dong, yang ada saya disalahkan seperti itu. Gitu. Sudah Rehan? Masih ada? Terakhir. Kayaknya lebih dari 6 ya. Oh enggak, ini karena ibunya semangat menjawab itu ada beberapa yang bisa dipertanyakan berarti. Nih yang terakhir, untuk sejauh ini apa sih hambatan atau kendala yang ditemui oleh BNN Bogor dalam pemberantasan narkoba? Pemberantasan. Apa ya? Pencegahan dan pemberantasan atau pemberantasan? Kendala, ini aja dah kendala yang dihadapi BNN. Secara umum yang Secara dihadapi umum oleh aja. BNN. Kalau secara umum sih mungkin kalau di BNN Kabupaten Bogor sendiri ya, contohnya kayak kami di bidang P2M itu terbatas 8 orang. Nah, sementara kita harus menghandle dari mulai kabupaten dan kota, karena kan kota Bogor belum ada yang Widya ya, gitu. Kemudian jumlah desa di sini dan sebagainya tuh banyak gitu. Jadi belum memungkinkan bagi kami untuk bisa masuk ke seluruhnya, gitu. Paling hanya kita pilih untuk perwakilan-perwakilan tertentu aja gitu. Tapi kan harapan kami sebenarnya kita bisa masuk ke semuanya nih. Nah, solusinya seperti apa sih? Solusinya adalah kita tadi ngambil, misalnya kita ngambil agen-agen relawan atau misalnya duta-duta, misalnya nih ada berapa banyak kampus di Bogor atau di Jawa Barat gitu. Kita ambil beberapa dengan harapan nih teman-temannya ada 5 orang ya.
setelah mendengarkan sosialisasi pertanyaan wawancara hari ini, kalau nanti kemudian di kampusnya masih ada yang nggak tahu narkotika, berarti yang harus disalahkan kan 5 teman-teman ini gitu ya. Karena nggak mungkin kami cuma 8 orang suruh sosialisasi ke seluruh orang di kampus teman-teman gitu. Jadi gimana caranya apa yang sudah didapat hari ini, kalau di secara ilmu agama gitu ya, di agama Islam disampaikan ke orang lain itu merupakan pasif pahala gitu ya. Jadi kita sudah menyampaikan ilmu, memberikan ke orang lain, itu kan juga pahala yang ke kita, yang kita kasih tahu dapat ilmu, dia menyampaikan lagi, mengalir juga buat kita yang menyampaikan gitu. Makanya jangan sampai berhenti gitu. Itu mungkin kalau dari saya sih, kalau dari Jadi gini juga kan kita program pencegahan kita itu tidak hanya ke kalangan remaja ya, kalangan remaja, ada masyarakat, ada lingkungan keluarga, ada instansi pemerintah, ada instansi swasta gitu ya. Hambatan yang paling besar di kita adalah kurangnya. Jadi ada memang lembaga-lembaga tertentu, misalnya lembaga swasta misalnya, mereka mungkin tidak terlalu menganggap bahwa narkoba itu membahayakan gitu. Jadi tidak memberikan respon yang aktif. Jadi ketika kita melaksanakan program atau kegiatan baik itu pencegahan maupun pemberdayaan masyarakat, respon mereka sangat minim. Apalagi padahal kami mengharapkan bahwa mereka itu mau bersama-sama gitu ya, bersinergi. Tetapi mungkin kesulitan di kami adalah bagaimana mengajak para stakeholder seperti industri atau apapun dalam bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakatnya sendiri gitu, atau di lingkungan wilayahnya sendiri. Karena tadi yang disampaikan Bu Tria bahwa membentuk agen dan relawan itu tidak mudah, dan itu pun hanya perwakilan. Bagaimana kita menunjuk atau menempatkan perwakilan kalau yang ditempatkannya tidak memberikan respon yang positif gitu ya. Jadi mungkin keterbatasan kami dengan keterbatasan sumber daya manusia, dengan keterbatasan mungkin anggaran atau dana juga, bahwa kami sangat punya kendala dalam mengintervensi stakeholder atau lembaga, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta. Kalau masyarakat sama anak-anak mahasiswa atau sekolah kita lebih bisa memanage, tapi untuk instansi swasta dan instansi pemerintah mungkin karena kurangnya kepedulian dan kurangnya paham bahwa narkoba itu ternyata bahayanya bisa merusak sumber daya manusia yang ada di lingkungan kerjanya, mungkin itu sih hambatan-hambatan kami gitu. Berarti kurang lebih kendalanya itu personil dari Bambenia sama kurangnya respon aktif dari masyarakat dan instansi-instansi. Mungkin cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara ya Bu ya. Oke. Oke, Mungkin cukup sekian ya Bu.